Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kali ini kita sama-sama akan membahas mengenai perekonomian Indonesia. Dosen pengajar kita yaitu Joko Suharyanto SEMM. Perkenalkan, nama saya adalah Retno Ratisri Hayu. Kita akan membahas masalah perekonomian Indonesia, yaitu Indonesia harus menghindari terjadinya middle income trap, yaitu posisi di mana suatu keadaan ketika negara mencapai tingkat pendapatan menengah tetapi tidak dapat keluar dari jalur peningkatan untuk menjadi negara maju. Dalam hal ini kita harus sama-sama dengan pemerintah untuk melakukan ini semua untuk keluar dari krisis. Akselerasi pertumbuhan ekonomi penting agar Indonesia keluar dari jebakan kelas menengah atau middle income trap ini. Indonesia dapat ditingkatkan melalui produktivitas nasional dan transformasi struktural dalam perekonomian. Lalu bagaimana strategi Indonesia untuk melakukan kebijakan-kebijakan di tahun 2023 ini? Pemerintah harus menjalankan beberapa kebijakan, yaitu 1. Kebijakan moneter, 2. Kebijakan fiskal, 3. Kebijakan utang luar negeri. Dalam kebijakan-kebijakan ini, pihak siapa saja yang mengambil tindakan untuk mengambil kebijakan ini, yaitu kebijakan moneter. Sebagai Bank Sentral Indonesia, BI harus menjaga stabilitas harga dan tingkat inflasi berada dalam target yang ditetapkan pemerintah. Bagaimana cara BI untuk mencapai target tersebut? BI itu mempunyai banyak instrumen yang digunakan. Yang paling banyak digunakan adalah kebijakan suku bunga yang kita sebut dengan BI rate. Penentuan BI rate ini dapat mempengaruhi ekonomi dan tingkat harga di masyarakat. Apabila dalam rapat Dewan Gubernur, Bank Indonesia melihat indikasi resiko meningkatnya jumlah uang beredar terlalu banyak, defisit transaksi berjalan membesar, utang luar negeri naik, dan tekanan inflasi lebih tinggi, maka BI akan menaikkan suku bunganya. Namun bila dalam rapat tersebut melihat kondisi yang sebaliknya, maka BI akan menurunkan suku bunga. BI juga menjaga inflasi di daerah tetap stabil. Bagaimana? Yaitu BI bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah melalui front kerjasama yang dinamakan Tim Pengendali Inflasi Daerah. BI rate itu dapat mempengaruhi tingkat inflasi. Bagaimana? BI akan ditransformasikan ke dalam beberapa jalur, yaitu jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, jalur ekspektasi. Seperti yang ada seperti diagram di samping ini. Kebijakan ini semua dijalankan demi menciptakan kestabilan harga, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat. Kedua adalah kebijakan fiskal. Kebijakan ini yang berkaitan dengan sektor real dan jasa. Kebijakan ini juga diambil oleh pemerintah. Salah satunya yang sudah diambil yaitu amnesti pajak atau penghapusan pajak. Sehingga banyak pengusaha-pengusaha membayarkan pajak dan melaporkan pajak. Kemudian relaksasi pajak, penghapusan pajak dalam waktu tertentu. Misalnya untuk pajak kendaraan, PPNBM. Terus subsidi BBM dan subsidi gas. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga stabilan pemasukan dan pengeluaran negara. Tahun 2023, sektor APBN akan dirancang untuk merespon dinamika pembangunan domestik dan global, dan sekaligus menjawab tantangan serta dukungan pencapaian target pembangunan secara optimal. 2023 ini akan difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Bagaimana caranya? Yaitu pemerintah menempuh 2 strategi utama kebijakan fiskal, yaitu 1. Memfokuskan anggaran untuk penguatan kualitas SDM, akselerasi pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi dan regulasi, revitalisasi industri, mendorong pembangunan ekonomi hijau. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan efektivitas transformasi ekonomi, didukung dengan reformasi fiskal yang holistik.
melalui mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal. Konsistensi penguatan spending untuk efisiensi dan efektivitas belanja. Kemudian mendorong pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif. Keluar dari masa pandemi ini, kita memahami ada kondisi yang harus disesuaikan, yaitu dari masa pembatasan mobilitas menjadi peningkatan aktivitas dan produktivitas, di mana produktivitas ini bukan yang biasa-biasa saja, melainkan yang mampu mendorong transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga dengan kebijakan utang luar negeri. Mengapa Indonesia harus berhutang? Indonesia itu perlu berhutang tidak terlepas dari adanya kebutuhan pembiayaan APBN dalam menambah defisit. Kemenku menjelaskan, utang negara untuk pembiayaan defisit APBN adalah konsekuensi dari belanja negara yang lebih besar dari pendapatan negara. Utang merupakan konsekuensi belanja negara yang ekspansif. Besarnya belanja pemerintah ini untuk memberikan stimulus bagi perekonomian, pendidikan, dan kesehatan. Kementerian Keuangan mencatat hutang Indonesia mencapai 7.733,99 triliun pada akhir Desember 2022. Kenaikan hutang ini lantaran penanganan wabah COVID-19 yang kita alami selama 2 tahun terakhir ini. APBN membutuhkan sumber dana yang lebih untuk menangani COVID-19 ini, yaitu belanja barang dan jasa kebutuhan COVID untuk memulihkan ekonomi dan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat dalam pemulihan ekonomi. Selain karena COVID-19, sebelumnya Indonesia pun sudah mengalami kenaikan belanja modal, yaitu perkembangan infrastruktur yang sangat pesat, pembangunan jalan-jalan, di mana-mana kita dapat melihatnya. Kemudian belanja pegawai meningkat untuk pejabat, ASN, honorer, tenaga kesehatan. Belanja bunga utang, yaitu pembayaran kewajiban atas penggunaan pokok hutang bagi hutang luar negeri ataupun dalam negeri. Kemudian belanja subsidi yang diberikan kepada lembaga untuk memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa. Dan ada juga subsidi kepada masyarakat, yaitu subsidi berupa energi dan non-energi. Untuk menekan pertumbuhan hutang Indonesia, pemerintah harus melakukan transformasi ekonomi untuk menghasilkan nilai-nilai ekonomi, misalnya menambah lapangan pekerjaan dan menambah industri manufaktur dan usaha-usaha lainnya yang dapat menghasilkan barang dan jasa, baik itu UMKM atau usaha-usaha lainnya. Dalam hal ini, pemerintah juga menekankan pertumbuhan ekonomi itu melalui 5 komponen. Dari sisi peningkatan sisi demand, konsumsi masyarakat, ini harus ditingkatkan. Pendapatan melalui pekerjaan, investasi, ekspor, impor, dan government action. Melalui sisi produksinya, yaitu ditingkatkan dengan manufaktur, pertanian, perdagangan, pertambangan, dan konstruksi. Dari pertumbuhan di atas, maka utang Indonesia saat ini dapat dikurangi. Menurut BI, utang luar negeri Indonesia pada akhir Februari 2023 tercatat sebesar 400 miliar US dollar atau setara 5.864,4 triliun, di mana nilai angka tersebut sudah turun dibandingkan dengan Januari sebesar 404,6 miliar US dollar. Semoga dengan pulihnya keadaan setelah masa pandemi ini, pemulihan ekonomi dapat terus ditingkatkan dan berkelanjutan dan menambah pendapatan negara, sehingga hutang negara dapat terus kita kurangi. Teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah, baik kebijakan moneter, fiskal, dan hutang luar negeri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.